Jika Yesus memiliki 40 mukjizat, ternyata Nabi Muhammad memiliki 100 mukjizat lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rebellion Channel bersama saya Zulfan Afdillah dan selamat datang di episode Menjawab Tuduhan Non-Muslim. Pada video kali ini kita akan merespon video yang satu ini. Seluruh nabi itu yang pertama dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Yang kedua, harus bermukjizat. Karena seorang nabi utusan Allah pasti membawa bukti mukjizatnya. Misalnya, Yesus membuat burung dari tanah liat. Nah, lucunya dari video Saifuddin Ibrahim ini adalah ia memberikan syarat bagi nabi harus bermukjizat. Dan sebagai contohnya seperti bagaimana Yesus bermukjizat. Tahukah kalian tanpa sengaja Saifuddin mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan tapi nabi. Itu dikarenakan ia menggunakan kisah Yesus yang bermukjizat sebagai pembenaran dari syarat yang ia tentukan bahwa nabi harus bermukjizat. Dan Yesus bermukjizat, maka Yesus adalah nabi. Ini kata Saifuddin loh. Yesus menyembuhkan orang sakit, sembuh. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati hidup kembali, bangkit hidup kembali. Ya, kalaupun dikatakan Yesus atau Nabi Isa bermukjizat, itu bukan suatu hal yang wah bagi kami-kami ini yang muslim. Karena dalam Islam juga mengakui bahwa Nabi Isa atau Yesus memiliki mukjizat sebagai syarat Nabi. Oke? Sebagai syarat Nabi, bukan Tuhan. Ya, nggak ada masalah sih. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, waktu Muhammad datang, ditanya kepada Muhammad. Selalu jawabannya, tidak punya mukjizat. Kalau ada yang mengatakan Muhammad bermukjizat, bulan dibelah dua, sampai sekarang bulan tetap satu. Walaupun itu hadis sahih, benar, tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Alkitab. Bertentangan, berarti itu bukan mukjizat. Loh, jadi kenapa semua harus sesuai indikator dan berpatron pada Alkitab? Terus bagaimana jika ada hukum Injil yang tidak sesuai dengan Taurat? Ya, masa ajaran Islam harus sesuai dengan ajaran Kristen agar dikatakan benar? Atas dasar apa gitu loh? Asasnya dari mana? Dan kenapa? Contohnya gini teman-teman. Ketika kalian buat sebuah teori gitu, kemudian teman kalian juga membuat teori yang sama seperti kalian. Hanya saja teori teman kalian lebih kompleks, lebih spesifik dan lebih rinci. Nah, kemudian kalian berkata bahwa teori dia tidak benar. Loh, kenapa? Karena teori dia tidak sesuai dengan teori kalian. Ya, kenapa harus teori dia harus sesuai dengan teori kita sehingga dikatakan bahwa teori dia benar? Nah, ini cara berpikir yang salah. Ini benar-benar cara berpikir yang tidak logis. Atas dasar apa Al-Quran harus sesuai dengan Alkitab sehingga bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu benar? Ini sama sekali tidak logis. Tidak ada mukjizat. Semua ceritanya cerita, tidak ada saksi yang menguatkan. Apalagi harus disaksikan. Loh, terus mukjizat mana yang disaksikan kemudian orang yang menyaksikan datang ke zaman sekarang untuk membenarkan? Mana? Siapa orang di zaman sekarang yang menyaksikan mukjizat Yesus secara langsung sehingga kita harus percaya? Nggak ada. Nah, mukjizatnya Nabi Isa dalam versi agama Islam berupa dapat berbicara sewaktu bayi, membuat burung dengan tanah liat, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit sopak, menghidupkan orang mati, dapat melihat alam gaib, dan menurunkan makanan dari langit. Dalam versi ajaran Kristen, mukjizat Yesus secara garis besar dibagi kepada 4. Penyembuhan orang sakit, mengendalikan alam, kuasa atas kematian, dan menyembuhkan orang kesurupan atau eksorsisme. Nah, di sini saya tidak tahu dari sisi mana penyembuhan kesurupan atau pengusiran setan bagian dari mukjizat. Dalam Islam, eksorsisme atau pengusiran setan bukan hal yang ajaib seperti mukjizat. Eksorsis dalam Islam disebut dengan ruqyah syar'iyyah dan bukan hal yang wah sampai dianggap mukjizat segala. Nah, lalu bagaimana mukjizat Nabi Muhammad? Para pedengki menggunakan surat Al-Ankabut ayat 50 sebagai dalil kalau Nabi Muhammad tidak memiliki mukjizat. Bunyi ayatnya seperti ini. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Nah, ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki mukjizat.
Nabi Muhammad hanya mengatakan dari apa yang diwahyukan oleh Allah bahwa mukjizat itu berlaku atas izin Allah dan kuasa Allah. Maka salah jika ada yang beranggapan bahwa mukjizat itu atas kuasa penuh pribadi. Itu salah. Mukjizat ini bukan urusan diizinkan oleh Allah atau tidak. Karena seorang nabi utusan Allah pasti membawa bukti mukjizatnya. Faktanya, mukjizat itu ada karena izin dan kuasa Allah. Contohnya, mukjizat Nabi Musa. Nah, Nabi Musa memiliki mukjizat tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Apakah sebelum itu Nabi Musa tahu jika tongkatnya dapat bermukjizat? Jawabannya tidak. Beliau mengetahui jika tongkatnya bermukjizat saat Allah memerintahkan dan berkehendak. Oleh karenanya dalam surat Thaha ayat 69 Allah memerintahkan Musa melemparkan tongkatnya agar berubah menjadi ular. Nah, ini juga disebutkan dalam Taurat Keluaran pasal 4 ayat 2-4. Artinya sebelumnya Musa tidak mengetahui jika ia bermukjizat. Ketika Allah berkehendak, maka jadilah ia mukjizat. Contoh lain saat Musa membelah laut. Apakah ia tahu bahwa ia bisa membelah laut? Tidak. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Nah, ketika Allah memerintahkan, barulah mukjizat itu terjadi. Sebelumnya sebelumnya Musa tidak tahu jika tongkatnya bermukjizat, dapat membelah laut. Ya kalau Musa tahu, jika tongkatnya bermukjizat, untuk apa Allah memerintahkan melempar tongkatnya agar berubah menjadi ular atau memukul tongkatnya agar dapat membelah lautan? Ini membuktikan bahwa Nabi Musa tidak tahu bahwa tongkatnya itu memiliki mukjizat, bisa berubah menjadi ular maupun bisa membelah lautan. Hanya saja ketika Allah memerintahkan, ketika Allah berkehendak, maka jadilah ia mukjizat. Nah, ini bukti jika mukjizat itu atas izin dan kuasa Allah. Sama seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut tadi. Nabi hanyalah pemberi peringatan, bukan untuk mengikuti apa-apa keinginan orang kafir. Karena walaupun Nabi memberikan bukti yang nyata, mereka akan berkata ini adalah sihir. Nabi pernah mengabulkan permintaan penduduk Mekah untuk memperlihatkan mukjizat dengan membelah bulan 2 kali. Namun apa yang dijawab oleh mereka? Wa yaqulu sihrun mustamir. Dan mereka berkata ini adalah sihir yang diulang-ulang. Hingga turun surah Al-Qamar ayat 1-2. Artinya, sama saja jika Nabi memperlihatkan mukjizatnya tetap tidak akan dipercaya oleh mereka. Sama seperti ketika Musa ataupun Isa memberikan mukjizat, orang-orang beranggapan bahwa itu adalah sihir. Dalil-dalil yang mereka gunakan sama sekali tidak menunjukkan bukti bahwa Nabi tidak memiliki mukjizat. Nah, ternyata Nabi Muhammad tidak saja memiliki mukjizat tetapi juga memiliki irhas. Irhas hampir bisa disamakan dengan mukjizat. Hanya saja jika mukjizat terjadi ketika seseorang mendapat wahyu atau diangkat menjadi nabi, maka irhas adalah sebelum seseorang itu diangkat menjadi nabi, bahkan sejak dalam rahim ibunda. Irhas juga menjadi tanda kerasulan seseorang. Nah, apa saja irhas dan mukjizat Nabi Muhammad? Aminah binti Wahab, ibu Muhammad pada saat mengandung Rasulullah SAW tidak pernah merasakan lelah seperti wanita pada umumnya. Kedua, Raja Khosrow, Kekaisaran Sasania dari Persia, dan para pendeta Majusi bermimpi yang menakutkan. 3. Dinding istana Raja Khosrow tiba-tiba retak dan 14 menaranya Dewan Kekaisaran ini runtuh. Keempat, padamnya api yang disembah penganut agama Majusi secara tiba-tiba. Kelima, terjadinya gempa yang merobohkan tempat ibadah di sekitar kerajaan Rom. Keenam, danau dan sawah mengering. Ketujuh, keluarnya cahaya dari Faraj Aminah yang menerangi istana negeri Syam. Kedelapan, Halimah binti Abi Du'aib, ibu susuan Muhammad dapat menyusui kembali setelah menyusui Nabi Muhammad yang mana sebelumnya ia nyatakan telah kering. Kesembilan, ketika Muhammad berusia 4 tahun, ia pernah dibedah perutnya oleh 2 orang berbaju putih, yakni malaikat. Ke-10, dipayungi oleh awan pada usia 12 tahun dan memiliki stempel kenabian. Nah, inilah ke-10 irhas yang dimiliki Nabi Muhammad. Jika Yesus memiliki 40 mukjizat, ternyata Nabi Muhammad memiliki 100 mukjizat lebih. Yesus dikenal dengan mukjizat penyembuhan. Nah, ternyata Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat penyembuhan. Nabi menyembuhkan mata Qatadah yang tergantung di pipinya yang terluka pada perang Uhud. Kemudian oleh Muhammad, mata tersebut dimasukkan kembali dan menjadi lebih indah dari sebelumnya. Menyembuhkan daya ingat Abu Hurairah yang pelupa. Menyembuhkan kaki Abdullah bin Atiq yang patah sehingga pulih seperti sedia kala. Menyembuhkan luka sayatan di betis Salamah bin Al-Aqwa pada perang Khaybar. Menyembuhkan penyakit mata Ali bin Abi Thalib saat pemilihan pembawa bendera pemimpin dalam perang Khaybar. Menyembuhkan sakit kepala Ali bin Abi Thalib. Menyembuhkan luka gigitan ular yang diderita Abu Bakar dengan
dengan ludahnya saat bersembunyi di gua, menyembuhkan luka bakar di tubuh anak kecil yang bernama Muhammad bin Hatib dengan ludahnya, menyembuhkan luka bakar Ammar bin Yasir yang telah dibakar oleh orang-orang kafir, menyembuhkan anak yang bisu sejak lahir sehingga bisa berbicara, menyembuhkan mata ayah Fudaik yang putih semua dan buta. Air seni Muhammad pernah terminum oleh pembantunya yang bernama Ummu Aiman tanpa tidak sengaja, sehingga menyembuhkan sakit perut pembantunya, mengembalikan penglihatan orang yang buta dengan wudhu, menyembuhkan penyakit lumpuh seorang anak di Rauha, mengobati penyakit gila seorang anak dengan mengusap dadanya, menyembuhkan tangan wanita yang lumpuh dengan tongkatnya, menyembuhkan penyakit kusta istri Mu'adz bin Afra dengan tongkatnya, menyembuhkan penyakit kusta Sa'id bin Abiyad bin Jamal di bagian wajahnya, mengeluarkan susu dan menyembuhkan penyakit pada domba milik Ummu Ma'bad, mengusapkan wajah Qatadah bin Milhan yang telah berusia lanjut sehingga wajahnya tetap terlihat muda dan cerah, menyembuhkan sakit perut Ubaidah bin Rifa'ah. Susu dan kencing unta bisa menyembuhkan penyakit orang Ru'ainah oleh Rasulullah SAW. Jika Yesus mampu menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad juga. Beliau menghidupkan anak perempuan yang telah mati lama di kuburannya atas permintaan ayahnya sebagai bukti bahwa Nabi seorang Rasul. Yesus dalam Bible mampu bermukjizat memberi makan banyak orang dalam keadaan sempit. Nah, mukjizat ini juga ada pada Nabi Muhammad, di mana makanan yang sedikit bisa dimakan sebanyak 800 orang pada perang Khandaq, di mana roti yang sedikit cukup untuk orang banyak, sepotong hati kambing cukup untuk 130 orang, ikan al-anbar menjadi hidangan bagi 300 pasukan Muhammad, makanan yang dimakan tidak berkurang, justru bertambah 3 kali lipat, menjadikan beras merah sebanyak setengah kuintal yang diberikan pada orang Badui Arab tetap utuh tidak berkurang selama berhari-hari, menjadikan minyak samin Ummu Malik tetap utuh tidak berkurang walau telah diberikan kepada Muhammad, wadah yang selalu penuh dengan air oleh Nabi walau sudah dituangkan hingga habis. Hal ini membuat sekampung masuk Islam. Nabi dapat mengeluarkan air yang banyak dari bejana milik seorang wanita penunggang unta, semangkuk susu yang bisa dibagi-bagikan kepada beberapa orang sufah, Abu Hurairah dan Muhammad. Jika Yesus dalam Bible memiliki mukjizat untuk mengendalikan alam, begitu pula Nabi Muhammad. Beliau menghentikan gempa yang terjadi di Mekah dan Madinah dengan cara menghentak-hentakkan kakinya dan memerintahkan bukit supaya tenang, menurunkan hujan dan merendahkan banjir saat musim kemarau tahun 8 Hijriah di Madinah, menahan matahari tenggelam, membelah bulan 2 kali untuk membuktikan kenabiannya pada penduduk Mekah. Jika Musa mampu mengeluarkan mata air dengan tongkatnya, maka Nabi Muhammad juga mampu tanpa memerlukan tongkat, di mana sela-sela jemari tangannya memancarkan air dan kemudian air itu dapat digunakan untuk berwuduk 300 orang sahabat hanya dengan semangkuk air. Nabi menyemburkan mata air yang kering di Tabuk. Jika Nabi Musa memiliki mukjizat di mana tangannya bisa bercahaya untuk menerangi gelap, nah soal mukjizat cahaya, Nabi Muhammad juga punya. Namun Nabi Muhammad mampu melihat dengan jelas dalam keadaan gelap sehingga beliau tidak memerlukan cahaya. Kemudian 2 sahabat Muhammad dibimbing oleh 2 cahaya setelah bertemunya. Sebuah tandan kurma yang bercahaya diberikan kepada Qatadah bin Nu'man dari Nabi Muhammad sebagai obor penerang jalannya pulang. Jika Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan hewan, begitu pula dengan Nabi Muhammad. Beliau mampu berkomunikasi pada makhluk hidup maupun makhluk mati. Nabi Muhammad berbicara dengan kijang yang mengadu kepadanya, berbicara dengan beberapa ekor unta yang juga mengadu kepadanya. Seekor burung mengadu kepada Nabi Muhammad tentang kehilangan anaknya. Paha kambing yang telah diracuni berbicara kepada Muhammad setelah terjadi perang Khaybar. Batang pohon kurma meratap kepada Muhammad, memanggil sebuah pohon untuk mendekatinya karena untuk menambahkan pembuktian atas kenabian kepada Rukanah. Pohon menjadi saksi dan dibuat berbicara kepada Muhammad. Batu, pohon, dan gunung memberi salam kepada Nabi Muhammad. Mimbar menangis setelah mendengar bacaan ayat-ayat Allah. Batu kerikil bertasbih di telapak tangan Muhammad. Makanan yang dimakan oleh Muhammad mengagungkan nama Allah. Seekor serigala bersaksi terhadap kerasulan Muhammad. Unta besar yang melindungi Muhammad dari kejahatan Abu Jahal. Seekor anjing yang membunuh salah satu petinggi kerajaan Mongol karena telah menghina Nabi Muhammad. Pohon kurma dapat berbuah dengan seketika setelah Rasul mengintarinya. Memerintahkan pohon untuk menjadi penghalang ketika Muhammad hendak buang hajat pada suatu perjalanan. Mengubah ranting kayu menjadi pedang untuk Ukasyah bin Mihsan ketika pedangnya telah patah dalam sebuah peperangan dan dinamakan dengan Al-Aun. Mengubah emas hadiah Raja Habib bin Malik menjadi pasir di gunung Abi Kubaish, memerintahkan gilingan tepung Fatimah untuk berputar dengan sendirinya. Ketika Abu Bakar dan Nabi bersembunyi di Gua Sur, secara tiba-tiba ada sarang laba-laba, kemudian 2 ekor burung yang sedang mengeramkan telur, dan cabang-cabang pohon yang
terkulai menutupi mulut-mulut gua di Gunung Sur secara tiba-tiba. Seorang bayi berumur 1 hari bersaksi atas kerasulan Muhammad. Berhala-berhala runtuh dengan hanya ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Kemudian mukjizat fisik Rasulullah. Beliau memiliki wajah seindah mukjizat ketampanan Yusuf. Keteduhan wajahnya menjadi pelipur lara bagi kesedihan sahabatnya. Muncul sinar di sela-sela gigi Rasul. Keringat yang keluar dari diri tubuh Muhammad memiliki bau harum. Tukang rajah masuk Islam saat mendengarkan syair dari Rasulullah sanggup menghancurkan batu besar dengan 3 kali pukulan dikala menjelang perang Khandaq. Padahal pada saat itu Muhammad belum makan selama 3 hari. Nah, mukjizat dalam menghadapi musuh. Muhammad sanggup merubuhkan seorang pegulat tubuh tinggi dan kekar, Rukanah Al-Muttalib, dan anaknya hanya dengan 2 kali dorongan saja sebanyak 3 ronde. Tatapan mata membuat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam dan Abu Jaham lari terbelit-belit ketika mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad pada malam hari. Tatapan mata yang menggetarkan Gauras bin Haris, yaitu seorang musuh yang pernah menghunus pedang ke arah leher Nabi Muhammad. Tubuh Muhammad memancarkan petir ketika hendak dibunuh oleh Syaibah bin Utsman pada perang Hunain. Allah melumpuhkan Hai bin Athab dan para sahabatnya ketika hendak melemparkan batu yang besar pada Nabi Muhammad. Mampu menjadikan tangan Abu Jahal yang kaku menghilang saat akan dibunuh oleh utusan Ammar bin At-Tufail, dan Ibad bin Qais menghilang saat akan dilempari batu oleh Ummu Jamil ketika ia duduk di sekitar Ka'bah dengan Abu Bakar. Menghilang saat akan dibunuh Abu Jahal di mana saat itu ia sedang salat, menidurkan 10 pemuda Mekah yang berencana membunuhnya dengan taburan pasir. Melemparkan segenggam pasir ke arah musuh sehingga mereka dapat dikalahkan pada perang Hunain dan perang Badar. Mendapatkan bantuan dari malaikat Jundullah ketika dalam perang Badar. Dalam hal gaib, beliau dapat mengetahui kejadian yang tidak dilihat olehnya. Mengetahui rencana Umair dan Safwan untuk membunuh Nabi di Madinah yang menyebabkan Umair masuk Islam kemudian. Sanggup melihat di balik punggungnya seperti melihat dari depan. Melihat dan mendengarkan apa yang ada di langit dan di bumi. Mengetahui yang terjadi di dalam kubur. Mengetahui ada seseorang Yahudi yang sedang disiksa dalam kuburnya. Mengetahui usia pemerintahan Khulafaur Rasyidin hanya bertahan 30 tahun. Meramalkan penaklukan Konstantinopel. Meramalkan seorang istrinya ada yang akan menunggang unta merah dan di sekitarnya ada banyak anjing yang menggonggong dan orang tewas. Hal ini terbukti pada Aisyah pada saat perang Jamal di wilayah Hawab yang mengalami kejadian yang diramalkan oleh Rasulullah. Meramalkan istrinya yang paling rajin bersedekah akan meninggal tidak lama setelahnya dan terbukti dengan meninggalnya Zainab yang dikenal rajin bersedekah tidak lama setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Meramalkan Abdullah bin Abbas akan menjadi bapak para khalifah yang kemudian pada keturunannya Abdullah bin Abbas yang menjadi raja-raja kekhalifahan Abbasiyah selama 500 tahun. Meramalkan umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Mengetahui nasib cucu Husain yang syahid di kemudian hari. Mengetahui Umar akan wafat dalam keadaan syahid. Mengetahui Utsman akan wafat dalam keadaan syahid. Mengetahui Ali yang juga akan wafat dalam keadaan syahid. Mengetahui Jazirah Arab di masa depan akan ada banyak bangunan-bangunan tinggi. Meramalkan riba dan zina akan merajalela di masa modern. Melakukan perjalanan ke langit yaitu Isra dan Mi'raj dan menerima Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Nah, inilah bukti bahwa Muhammad juga bermukjizat. Bahkan mukjizat Nabi Muhammad melebihi mukjizat Yesus atau Nabi Isa sekalipun. Mana bukti yang katanya Muhammad tidak bisa bermukjizat? Ternyata beliau memiliki begitu banyak mukjizat. Ini saja merupakan bagian dari total mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ada banyak mukjizat lain yang belum kita sebutkan dan banyak karena mukjizatnya kaum musyrik Arab saat itu masuk Islam. Nah, setelah ini kita tidak boleh lagi mempercayai kata-kata pendengki Islam sebelum kita melihat, mempelajari, dan berilmu. Terserah mereka mau bilang apa. Semua perkataan mereka itu dusta dan kebohongan untuk menanamkan kegundahan dalam diri kita. Buktinya Saifuddin Ibrahim yang mantan kiai pun berbohong dan berdusta dengan menuduh Nabi yang mulia tidak memiliki mukjizat. Padahal ada begitu banyak mukjizat Nabi Muhammad yang termaktub dalam hadis dan sirah nabawi. Saya rasa kebohongan untuk menyebarkan suatu keyakinan atau agama merupakan cara yang paling hina. Dan saya yakin ajaran Kristen tidak membenarkan untuk berbohong dalam menyebarkan Injil. Kemukjizatan Nabi Muhammad menjadi bukti akan status kerasulan beliau. Dan kini setelah beliau wafat, beliau meninggalkan satu oleh-oleh mukjizatnya yang mana kamu harus benar-benar mengenalinya untuk membuktikan kemukjizatannya, yakni Al-Quranul Karim. Nah, jangan lupa untuk menonton video lainnya dari channel ini dengan judul Apa Benar Nabi Tidak Bisa Meramal? Seluruh Nabi itu yang pertama dinubuatkan. Yang kedua, Nabi harus bernubuat.
Seperti Yesus bernubuat kepada Petrus 3 kali sebelum ayam berkokok, engkau menyangkali aku. Dan nggak lama benar-benar terjadi. Harus bernubuat. Muhammad semua nubuatannya meleset. Link tertera di deskripsi video atau klik di atas ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Pastikan tidak ada perdebatan maupun caci makian. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Yang jelas, tuduhan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bermukjizat adalah dusta dan kebohongan belaka. Dan dapat kita saksikan bahwa Nabi Muhammad memiliki mukjizat begitu banyak melebihi dari mukjizat Nabi Isa atau Yesus Kristus. Nah, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk nonton video lainnya dari Red Bandits Channel. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan yang penting adalah share. Oke? Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.